Cara menebak bahasa cinta wanita. Lo pernah pacaran sama cewek yang kelihatannya cocok, tapi lama-lama hambar. Lo kasih waktu, kasih perhatian, kasih segalanya, tapi dia tetap ngerasa nggak cukup. Padahal lo udah ngelakuin semuanya, tapi cewek lo tetap ngomong, "Aku ngerasa kamu berubah, aku nggak ngerasa dicintai." Dan lo cuma bisa bengong, mikir, apaan sih ini cewek drama banget? Padahal masalahnya sederhana. Lo ngomong cinta pakai bahasa yang dia gak ngerti. Cinta itu kayak pesan, tapi setiap orang punya bahasa masing-masing buat nerima pesan itu. Kalau lo kirim pesan bahasa Indonesia ke orang yang cuma ngerti Jepang, maka pesan lo gak akan nyampe. Lo bisa tulus, lo bisa serius, lo bisa total, tapi dia tetap nggak ngerti. Dan cewek lo bakal ngerasa kosong. Nah, kali ini kita akan belajar 5 bahasa cinta dari Dr. Gary Chapman. Ada 5 jenis love language yang paling sering jadi dasar komunikasi emosional cewek. Ini bukan teori ngawur. Ini udah jadi rujukan banyak psikolog relationship di dunia. 1. Words of affirmation, kata-kata. Cewek tipe ini butuh validasi lewat kata. Lo bisa setia, tapi kalau lo cuek ngomong, dia bakal ngerasa diabaikan. Bukan karena lo salah, tapi karena lo nggak ngomongin perasaan lo. Buat dia, satu kalimat "gue bangga sama lo" bisa lebih berharga dari hadiah mahal. 2. Quality time, waktu berkualitas. Cewek ini butuh kebersamaan, tapi bukan sekedar nongkrong bareng ya. Buat dia, hadir sepenuhnya itu kuncinya. Lo bisa ada di samping dia tiap hari, tapi kalau lo main HP terus, dia tetap ngerasa sendirian. Dan ketika cewek ini ngomong, "Kamu nggak pernah ada buat aku," itu bukan soal jumlah jam, itu soal lo nggak hadir beneran. Dan ketiga, receiving gifts, hadiah. Jangan salah, ini bukan cewek matre. Cewek tipe ini ngeliat hadiah sebagai bukti konkret dari perasaan. Kado kecil, makanan favorit, bunga, notes, itu bukan barang, itu simbol cinta. Lo bisa bilang "aku cinta kamu" ribuan kali, tapi kalau dia love language-nya ini dan lo nggak pernah ngasih gestur konkret, dia ngerasa cinta lo nggak nyata. 4. Acts of service, bantuan nyata. Cewek ini bakal jatuh cinta kalau lo bertindak. Bantu dia beresin kerjaan, bikinin kopi, anterin ke tempat tujuan. Buat dia, cinta itu bukan kata-kata, tapi aksi. 5. Physical touch, sentuhan. Cewek ini butuh sentuhan sebagai bahasa utama kasih sayang. Bukan berarti dia cewek yang gatal, tapi pelukan, genggaman tangan, sentuhan ringan di bahu, itu cara dia ngerasa aman dan terkoneksi. Lo bisa ngasih semua hal lain, tapi kalau lo dingin secara fisik, dia ngerasa ditolak. Sekarang, gue mau lo bayangin skenario ini. Cewek lo love language-nya sentuhan, tapi lo pikir dia bakal bahagia kalau lo kasih bunga terus. Lo rajin ngasih hadiah, ngasih ucapan selamat pagi, tapi lo nggak pernah peluk dia pas dia lagi drop. Lo kira lo udah effort, tapi buat dia, cinta lo nggak nyampe. Dan dari situ, dia mulai mikir, kayaknya dia nggak ngerti gue, kayaknya gue nggak penting buat dia. Padahal, lo cuma salah channel. Hubungan yang nggak sinkron bahasa cintanya bisa jadi hubungan yang pelan-pelan mati. Lo bisa loyal, lo bisa tulus, lo bisa rela mati buat dia. Tapi kalau lo terus ngomong pakai bahasa yang bukan bahasanya, lo bakal disalahpahami. Dan masalahnya, cewek nggak bilang langsung, "Sayang, bahasa cintaku beda ya." Mereka diam, mereka kasih sinyal, mereka berharap lo peka. Dan kalau lo nggak nangkap sinyalnya, lo jadi cowok baik yang ditinggalin cewek karena udah nggak ngerasa dicintai lagi. Kalau lo ngerti bahasa cintanya, efeknya brutal. Lo bisa bikin dia ngerasa disayang tanpa keluar banyak uang. Lo bisa jadi cowok yang paling ngerti dia, padahal lo cuma ngatur cara komunikasi.
Lo bisa jaga hubungan tetap nyala, bahkan di fase jenuh. Dan yang paling penting, cewek itu bakal lebih tunduk secara emosional ke cowok yang bisa bikin dia ngerasa dimengerti secara utuh. Prinsip dasar. Cewek nggak pernah bicara, tapi tubuh dan responsnya selalu ngasih clue. Lo jangan cuma dengerin kata-katanya, lo harus baca. Cara dia merespon sentuhan, apa yang bikin dia paling excited, kapan dia ngerasa paling tersambung, dan gimana dia ngasih cinta ke lo. Karena seringkali bahasa cinta seseorang itu adalah cara dia mencintai orang lain. 1. Perhatikan cara dia mencintai lo duluan. Coba lo ingat, cewek lo sering ngasih hadiah kecil, sering minta pelukan duluan, suka ngeluh kamu sibuk mulu sih, sering bilang aku bangga banget punya kamu, atau sering bantuin hal kecil tanpa lo minta. Itu clue besar, karena manusia cenderung ngasih cinta dengan cara yang mereka pengen nerima cinta. Contoh, kalau dia suka ngasih lo kopi, ngurusin detail kecil, ingetin jadwal, bantuin hal teknis, berarti acts of service. Kalau dia sering nyari momen buat ngobrol lama, ngajak nongkrong berdua tanpa distraksi, berarti quality time. Kalau dia sering kasih pujian tulus, ngirim teks, aku sayang banget hari ini, berarti words of affirmation. Catat, lo udah punya peta awal. 2. Lihat apa yang bikin dia paling baper. Setiap cewek pernah ngambek. Dan alasan ngambek itu seringkali terhubung langsung ke bahasa cintanya. Coba lo ingat, dia pernah marah karena lo lupa hari spesial, berarti receiving gifts. Dia bete karena lo asik main game pas dia cerita, berarti quality time. Dia sedih karena lo nggak bilang good luck sebelum ujian atau presentasi, berarti words of affirmation. Dia ngambek pas lo nolak pelukan cuma karena lo lagi capek, physical touch. Dia kesal karena lo nggak bantuin dia pas lagi ribet, berarti acts of service. Setiap ngambek itu petunjuk emas. Cewek itu baper kalau bagian paling krusial dari bahasanya gak dikasih. Dari situ, lo udah bisa mapping lebih jauh. 3. Baca bahasa tubuh dan reaksi saat lokasi stimulus berbeda. Ini fase eksplorasi level dewa. Lo uji respons dia tapi dengan cara halus dan perlahan. A. Kasih sentuhan ringan di waktu tertentu. Misalnya, lo genggam tangannya pas nyebrang, usap punggungnya saat dia lagi cerita. Kalau dia ngerespons dengan senyum yang makin tulus, tatapan yang dalam, nyender ke lo, atau malah nempel balik, berarti besar kemungkinan dia physical touch. B. Kasih ucapan dalam bentuk pujian personal. Coba bilang, gue suka cara lo handle tekanan, lo kuat banget. Kalau matanya berbinar, dia diam tapi senyum, atau dia jawab, makasih ya, itu berarti banget buat aku. Berarti words of affirmation. C. Ajak quality time tanpa gangguan. Matikan HP, tatap matanya, ajak deep talk. Kalau dia jadi lebih terbuka, matanya fokus dan makin lengket setelahnya, berarti quality time. D. Kasih hadiah random. Coba kasih sesuatu kecil yang lo tahu dia suka, bunga, makanan, parfum mini. Kalau dia langsung peluk lo, ekspresi bahagianya lebay banget, dan dia posting di story, berarti receiving gifts. E. Lakuin bantuan kecil tanpa disuruh. Contoh, isi ulang botol minumnya, bantu kerjain tugasnya, beresin mejanya. Kalau dia langsung senyum puas, ngomong, kamu tuh ngerti banget deh, berarti acts of service. 4. Amati saat dia lagi capek atau down. Cewek paling jujur pas lagi lelah. Lo lihat dia ngapain. Kalau dia tiba-tiba minta peluk, berarti physical touch. Kalau dia cuma pengen duduk berdua, diam bareng, berarti quality time. Kalau dia ngomong,
Kamu bangga nggak sih sama aku hari ini? Berarti words of affirmation. Itu momen paling transparan. Karena cewek nggak pakai topeng kalau udah capek. 5. Tanya pakai teknik subliminal, bukan interogasi. Jangan nanya love language kamu apa. Itu ngebunuh momen. Tapi lo bisa tanya gini. Kalau kamu lagi bad mood, kamu paling suka cowok kamu ngapain? Kalau kamu lagi seneng banget, kamu pengennya dipeluk atau diajak pergi. Lo lebih suka kejutan barang atau kejutan waktu? Lo paling ngerasa dicintai pas cowok lo ngapain? Pertanyaan kayak gini ngajak dia mikir, tanpa sadar dia ngasih jawabannya sendiri. 6. Contoh kasus nyata, si Citra, si cewek karir yang kelihatan kuat tapi luluh kalau diperhatiin hal kecil. Gue pernah deketin cewek karir, namanya Citra. Dari luar dia kelihatan dominan, makeup on point, jalan cepat, ngomong to the point. Gue pikir dia butuh cowok maskulin yang ngajak debat, yang kuat secara intelektual. Ternyata salah besar. Satu kali dia pulang lembur. Gue diam-diam datengin ke kantornya, bawain dia kopi sama croissant favoritnya. Gue nggak bilang apa-apa, cuma naruh di mejanya pas dia ke toilet. Pas dia balik, dia diam. Terus pelan-pelan dia senyum, duduk dan nahan air mata. Dia bilang, nggak banyak orang yang bisa bikin aku ngerasa dilihat tanpa aku harus bilang aku lelah. Sejak itu, gue sadar, Citra itu acts of service. Dia nggak butuh cowok gagah. Dia butuh cowok yang ngerhatiin detail kecil tanpa diminta. Cewek nggak butuh cowok yang bisa kasih semuanya, tapi dia butuh cowok yang bisa kasih satu hal yang paling dia butuhin. Dan itu bukan soal uang, bukan soal status. Itu soal lo bisa bikin dia ngerasa dicintai dengan cara yang paling masuk ke jiwanya. Itu kekuatan utama cowok yang dominan secara emosional. Cowok yang bisa bikin cewek nggak pergi, bukan karena lo posesif, tapi karena lo bikin dia ngerasa rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.